Jam 6 lebih 17. Mau lanjut atau tidak? Hah? Sampai 30? Ya Pak? Lanjut ya? Kalau lanjut kita akan bahas tentang sikap wasatiyah. Lanjut ya, gak apa ya. Sikap wasatiyah yang biasa diistilahkan dengan apa? Moderat. Ya tidak? Ya, sebagian orang menafsirkan wasatiyah dengan penafsiran yang lain. Padahal wasatiyah itu pertengahan, sikap pertengahan yang sumbernya bisa tengah-tengah. Kenapa? Karena dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, pemahaman yang benar. Islam itu sendiri bersifat apa? Wasatiyah, bersifat yang pertengahan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah apa? Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan." Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Ya. Tengah-tengah di antara orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani dan juga orang-orang kafir yang lainnya. Islam ini pertengahan, berada di atas kebenaran, maka dia sifatnya tengah-tengah. Ummatan wasatan. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, wa hadhil firqatun najiyah. Dan firqah najiyah ini, Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, wa hum wasatun fin nihal. Juga bersifat apa? Pertengahan di kalangan kelompok-kelompok penyimpang yang ada. Kama anna millatal islami wasatun fil milal. Sebagaimana agama Islam ini, umat Islam ini berada di tengah-tengah di kalangan di antara agama-agama yang ada. Ya. Di antaranya misalnya agama Islam bersifat tengah-tengah di antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Orang-orang Nasrani semangat ibadah tapi nggak pakai ilmu, sehingga mereka disebut orang-orang yang sesat. Islam tengah-tengah, punya ilmu dan juga mengamalkan ilmu tersebut, sehingga bersifat apa? Tengah-tengah kebenaran. Syariatnya pun demikian dan lain sebagainya. Maka Ahlus Sunnah demikian pula. Ahlus Sunnah bersifat tengah-tengah di antara kelompok-kelompok yang ada. Tadi kenapa bisa tengah-tengah? Karena memang pegangannya dengan Al-Quran dan Sunnah yang murni, yang memang Islam yang murni, sehingga sikap mereka tengah-tengah, tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri, tidak ifrat, tidak berlebihan, dan juga tidak tafrid, tidak meremehkan. Ya. Karena setan ini musuh kita akan senantiasa menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Dengan cara apa? Kalau dilihat dulu, kalau orang ini gemar maksiat, gemar melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka dikejar di situ, diserang di situ. Ya, semakin dibuat menyimpang dari agama Islam, sehingga meremehkan agama ini. Ya, meremehkan agama ini. Nah, tapi ketika dia melihat orang ini semangat banget ini, semangat ibadah, mulai dia sesatkan dengan cara yang lain, dibuat ekstrim, berlebihan, sehingga menyimpang dari jalan yang lurus juga. Tapi Islam, agama yang lurus, Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Sehingga kita dapati Ahlus Sunnah ini berada di tengah-tengah. Sebagai contoh ya, berkaitan dengan ini ana ambil dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Ini yang dibahas sama Syekhuna Dr. Malik Hafizahullah Ta'ala di hari Ahad ini. Ya. Di antara sikap pertengahannya adalah berkaitan dengan menyikapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Karena di sana ada orang-orang yang ahlu ta'til, orang-orang yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Mengingkari sifat-sifat Allah. Dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengingkari sifat Allah, mesti Allah itu pernah, kan Allah Subhanahu wa taala bisa murka. Nah, mereka mengingkari hal itu. Mereka mengingkari sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan padahal dalam hadis disebutkan apa? Rasulullah Subhanahu wa taala pun tertawa. Namun tertawanya tidak sama dengan tertawa makhluknya. Dan juga ada orang-orang yang nyimpang lagi, yaitu orang ahlu tamtsil. Ya, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menganggapnya Allah itu sama dengan makhluknya dan lain sebagainya. Jadi di zaman sekarang banyak yang seperti ini, menyerupakan Allah dengan makhluknya.
Dan itu satu sisi. Sisi kanan tadi apa? Yang menyimpang ke kanan itu mengingkari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dia ingkari, nggak percaya dengan itu. Padahal hadisnya jelas, hadisnya jelas. Yang sisi kiri dia apa? Menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau ahlu sunnah tengah-tengah. Ahlu sunnah sifatnya gimana? Ini antum catat. Ahlu sunnah berkaitan dengan sifat-sifat Allah, mereka menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan, ya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat dan nama-nama yang Allah dan Rasulnya tetapkan untuk Allah, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan Ahlussunnah juga meniadakan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Maka kita tetapkan demikian. Kita tiadakan sifat ngantuk dan tidur dari sifat Allah. Jadi kita mengatakan Allah tidak tidur, tidak ngantuk, gitu caranya. Ya. Kemudian itu ya, Ahlussunnah demikian. Kemudian tanpa ta'til, tidak pula mengingkari. Jadi intinya kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan juga Rasulullah tetapkan untuk Allah, dan juga kita meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, itu tengah-tengah. Kemudian berkaitan dengan janji, ya, janji dan juga ancaman. Kan Allah berjanji, barang siapa melakukan ini dia dapat ini. Barang siapa melakukan ini dia dapat ini, diancam. Yang satu dijanjiin, yang satu diancam. Nah, orang-orang murji'ah, dia mengatakan la yadurru ma'al imani dzanbun. Selama orang itu mengikrarkan syahadat, beriman, mengaku dia beriman, maka dosa itu tidak akan berpengaruh dengan iman. Paham sih? Ya. Ya. Sehingga bahkan belum mengatakan kalau orang itu kafir, maka ketaatan pun juga tidak, sebagaimana ketaatan itu tidak akan manfaat bagi orang kafir. Maka demikian pula dosa itu tidak akan membahayakan orang yang beriman. Ini kata mereka. Ya. Kalau tadi ketaatan tidak bermanfaat bagi orang kafir, betul atau tidak? Betul. Karena orang kafir amal solehnya tidak akan diterima sama Allah. Tapi dosa berpengaruh atau tidak dengan orang beriman? Berpengaruh. Makanya Ahlussunnah itu mengatakan kalau orang bermaksiat itu imannya kurang. Masih ada keimanan, tapi kurang. Kalau orang Murji'ah tidak. Al-Murji'ah mengatakan selama iman itu dia membenarkan dengan hati, ya, maka sudah enggak berpengaruh. Ya, mau dia mau maksiat mau apa ya, dan itu iman. Bahkan seandainya orang-orang itu melakukan perbuatan yang bisa membuatnya kufur, mereka tetap mengatakan oh, itu orang mukmin. Bahkan sebagian mereka saking ekstrimnya mengatakan Firaun itu orang yang beriman. Itu sikapnya mereka nih, Murji'ah. Ya, meskipun mereka tidak mendeklarasikan kami adalah Murji'ah, tidak, tapi pemikirannya sudah demikian. Nah, sisi lain ada orang Wa'idiyah. Wa'idiyah ini ya, kurang lebih sama seperti orang-orang Khawarij. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu wajib merealisasikan ancamannya. Jadi kalau Allah mengatakan barang siapa yang berzina, misalnya disebutkan siksa tentang orang yang berzina, maka kata mereka Allah wajib melakukan itu. Ya. Ya. Enggak boleh Allah mengampuni mereka, kata mereka. Itu kenapa? Kenapa mereka bisa menyimpang ini? Tadi karena yang dibaca hanya ayat-ayat tentang ancaman saja, dan mereka memahami dengan pemahaman mereka sehingga menyimpang di sini. Kata mereka Allah wajib untuk merealisasikan siksa bagi orang yang bermaksiat.
dan tidak boleh mengampuni mereka. Bahkan kurang ajar kan? Sama Allah digituin. Padahal Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah akan menyiksa mengampuni orang yang Dia kehendaki, dan juga Allah akan menyiksa orang yang Dia kehendaki, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Ya. Sehingga orang yang melakukan perbuatan dosa besar lalu dia belum sempat tobat dari dosa besar. Kalau tobat nggak ada masalah, diampuni sama Allah insyaallah. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan dosa besar nih, di bawah kesyirikan tentunya. Kalau kesyirikan sudah sepakat semuanya tidak akan diampuni. Tapi dosa besar nggak sempat nih, dia lagi berzina misalnya, lagi berzina kemudian meninggal di situ. Gimana hukumnya ini? Nah, kalau Ahlussunnah mengatakan orang yang meninggal melakukan perbuatan zina, maka perbuatan dosa besar apapun itu dan tidak sempat taubat, maka urusannya di sisi Allah. Insya'a 'adzabahu 'aqabahu wa insya'a 'afa anhu. Kalau Allah berkehendak, terserah Allah mau mengampuni, ya Allah ampuni. Kalau Allah mau, Allah siksa dulu. Ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wa idza 'aqabahu biha fa innahu la yukhlad khuludul kuffar. Ya, kalau Allah menyiksa, dimasukkan ke dalam neraka, maka selama dia orang mukmin, orang berislam, orang yang beriman, dia tidak kekal sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Namun dia akan nanti dikeluarkan dari neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam surga. Ini di akhirat. Nah, kemudian masalah pengkufuran, mengkafirkan. Ya, mengkafirkan juga demikian. Ada orang-orang yang bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang lain, seperti orang-orang Khawarij, orang-orang ekstremis radikal. Ya, ekstremisme mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bahkan meskipun orang tersebut mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia sholat, dia zakat dan lain sebagainya, mereka tidak menganggapnya sebagai orang muslim. Ini sebagian kelompok maha ekstrim lagi tadi. Gimana Pak? Itu orang syahadat tuh, sholat, puasa, iya. Mereka bukan orang Islam, mereka orang kafir. Kenapa? Karena bukan dari kelompok kita. Kan gitu ya. Ada atau tidak seperti ini? Ada. Islam Jamaah atau LDI itu kalau yang ekstrim demikian, mereka mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Ya, mereka buat syarat-syarat, barang siapa yang mau jadi Islam yang benar nih seperti ini. Syarat-syarat yang mereka buat sendiri, tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang mudah-mudah mengkafirkan, orang-orang Khawarij dan teman-temannya. Tapi ada orang lain, kelompok lain yang nggak mau mengkafirkan sama sekali. Bahkan orang kafir yang jelas kafir tidak mau dia menyebutnya sebagai apa? Orang kafir. Ya, gitu. Ya, ada atau tidak? Ada. Ya, orang-orang yang tidak mau mengkafirkan. Orang-orang jelas Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa orang kafir itu? Ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik. Berarti orang Yahudi dan Nasrani kafir atau tidak? Kafir. Maka kita katakan mereka kafir. Orang-orang ini, orang-orang yang lembek ini, yang menyimpang ini, dia nggak mau mengkafirkan. Udah dah, nggak usah kafir-kafirin. Kita semua sama-sama manusia. Nah, seperti itu. Ya, bahkan kalau ada orang yang mengaku nabi pun tidak mereka kafirkan. Orang murtad pun tidak dikafirkan. Orang yang meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib, perkataan sholat itu nggak wajib, hukumnya apa Pak? Kufur. Ini bahaya, bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ya, konsekuensi berat. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, mengingkari surga dan neraka ini melakukan perbuatan kekufuran. Maka Ahlussunnah wal Jamaah mereka gimana? Mereka tidak mengkafirkan kecuali orang-orang yang sudah jelas kekufurannya. Pertama dia betul-betul melakukan kufran bawahan, kekufuran yang jelas nyata.
Memang tegas dalam Al-Quran dan Sunnah disebutkan orang melakukan ini hukumnya kufur, dan kufurnya bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Kan kufur itu nanti kita bahas. Ada kufur yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, ada kekufuran yang sifatnya dosa besar. Ya gitu ya. Ya, seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci, mencela orang muslim itu adalah kefasikan, dan memeranginya atau membunuh orang muslim itu adalah kekufuran. Kekufuran di sini kufur kecil, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, kalau ada orang yang melakukan perbuatan atau perkataan yang kufur, jelas-jelas kekufurannya. Kemudian dia tidak dipaksa. Jadi melakukannya betul-betul karena memang keinginan dia, bukan dipaksa. Dan dia tahu konsekuensi akan perkataan atau perbuatan itu. Ya. Dan dia berilmu tentang itu, bahwasanya melakukan itu, mengatakan itu pasti kufur. Dia melakukan ini dengan sadar, tidak dipaksa, maka bisa divonis hukum kafir. Tapi ingat, bukan per orang. Yang memvonis fulan atau fulan kafir siapa? Para ulama, ahli ilmu. Bukan kita memang ikut saja. Gitu ya. Yang memvonis kafir siapa? Para ulama. Nah, namun kalau misalnya ada orang melakukan perbuatan kufur karena dipaksa, dia disuruh mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa, gimana hukumnya? Ya, nggak berdosa karena dipaksa. Sebagaimana Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu waktu itu dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, ya, mencela Nabi, ya, mencela agama Islam, mencela Al-Quran. Namun karena dia diancam mau dibunuh sama siapa? Majikannya. Dia sudah lihat di depan mata kepala sendiri ayahnya disiksa. Ada yang mengatakan siksanya gimana? Diikat tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Yang kanan ada satu kuda, yang kiri ada satu kuda. Lalu dipacu kudanya. Jadi gimana, Pak? Terbelah. Ada yang mengatakan Sumayyah radhiyallahu anha ditusuk dari besi dipanasin, atau mungkin tombak atau apa dipanasin, ditusuk di kemaluannya, meninggal. Dan dia lihat betul-betul dibunuh dia orang, ayahnya, ibunya. Lalu gilirannya siapa? Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, ketika itu karena dipaksa sedemikian, maka dia mengucapkan kalimat yang kufur. Namun hatinya tetap mutmainnun bil iman, ya, tenang dengan keimanan. Dia terpaksa aja karena khawatir mau dibunuh, dan pembunuhan nyata, bukan yang diadakan atau cuma sekedar ancaman. Itu nyata di depannya, ibunya lagi, ayahnya lagi. Sehingga Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya masih mantap dengan keimanannya. Ini nggak masalah kalau dia dipaksa. Nah, atau orang melakukan atau mengatakan perbuatan kufur karena dia nggak tahu kalau itu kekufuran. Dia nggak tahu, nggak paham gitu, karena belum belajar. Maka orang seperti ini diapain? Diajarin, didakwain, disampaikan kepadanya, Bu, kalau ibu mengingkari surga dan neraka, konsekuensinya demikian, misalnya, ya, contohnya gitu. Didakwain dulu, disampaikan, maka perlu didakwain. Kemudian siapa lagi? Kemudian tadi tidak ada syubhat-syubhat yang lainnya, ya, itu. Kemudian tadi dia kalau yang divonis dengan kekufuran, dia meyakini melakukan itu karena memang keinginan hati dia. Ya, bahkan lihat bagaimana sejarahnya Nabi Musa alaihissalam. Orang siapa namanya? Fir'aun kufur atau tidak? Kufur, jelas. Kekufurannya dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Mengaku Tuhan, gimana enggak kufur? Kufur ini. Nah, tapi gimana sikapnya Nabi Musa? Dakwahin, disampaikan kepada beliau. Dakwahin belum. Baru setelah didakwahin, ngeyel, barulah datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya masalah pengkafiran ini kita harus hati-hati, tidak bermudah-mudahan. Tidak mudah-mudahan mengkafirkan orang lain, tapi juga kalau memang itu jelas kekufurannya, seperti orang yang mengaku sebagai nabi ataupun yang lainnya, dan para ulama telah memvonis dia sebagai orang kafir, maka ahlu sunnah tidak segan-segan untuk mengatakan dia adalah orang kafir. Ya, jelas di sini, ya. Di sini sudah mulai membahas manhaj
Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian dalam masalah penamaan mensifati orang, apakah dia orang Islam atau tidak? Dan ini penting ya, penting sekali. Ya, masalah orang itu muslim atau mukmin atau kafir, ini masih berkaitan dengan vonis tadi, memvonis orang, mensifati orang itu. Orang-orang Khawarij mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar, bentar ya, Anda jelasin. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya seorang itu tidak boleh menamai dirinya sebagai orang yang mukmin kecuali kalau dia benar-benar meyakini dengan jiwanya, dengan hatinya, mengikrarkan dengan lisannya, dan dia menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua hal-hal yang dilarang. Ingat, ini perkataan mereka umum seperti ini. Maksudnya semuanya, Pak. Itu coba paham ya. Jadi orang Khawarij dan Mu'tazilah, ya, orang Khawarij dan Mu'tazilah, mereka kalau ditanya, ini muslim atau tidak? Muslim atau kafir? Itu orang ini. Nah, orang-orang Khawarij mengatakan seorang bisa dikatakan muslim atau mukmin itu kalau dia mengikrarkan keimanan itu dengan hatinya, lisannya, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban semuanya, nggak ditinggalin, menjalankan larangan-larangan, meninggalkan larangan semuanya. Lihat, demikian. Sehingga itulah disebut orang mukmin. Betul atau salah? Jadi konsekuensi perkataan mereka, kalau ada orang mengikrarkan syahadat, masuk Islam, dia dengan hati dan lisannya jujur, dia sholat, tapi dia berbuat zina, berarti dia melakukan hal yang dilarang. Kata mereka, ini enggak disebut orang Islam, bukan orang mukmin ini. Kenapa? Melakukan hal dilarang, perbuatan dosa besar. Paham di sini? Ya. Tapi orang-orang Khawarij berbeda dengan orang Mu'tazilah. Kalau orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, keluar dari Islam. Tapi Mu'tazilah dia mengatakan pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan tadi, keimanan yang sempurna tadi. Iman sempurna menurut mereka tadi bersyahadat, kemudian dia melaksanakan dengan hati di lisannya dan diterapkan dalam kesehariannya, tapi sempurna. Jadi harus melakukan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Nah, ketika terjadi penyimpangan dari sini, kata mereka, kalau terjadi perbuatan dosa, berarti dia ada yang kurang nih. Bukan kurang kata mereka, semua hilang. Orang-orang kafir mengatakan ketika cacat dari definisi iman menurut mereka, maka semuanya hilang. Sehingga mereka disebut orang kafir, kata orang Khawarij. Kalau Mu'tazilah, mereka mengatakan orang ini keluar dari keimanan yang menurut mereka itu. Ya. Tapi walam yadkhul fil kufur, tapi dia tidak masuk ke dalam kekufuran. Enggak masuk dalam kekufuran. Terus gimana, Pak? Fahuwa bimanzilatin bainal manzilatain. Maka dia di satu kondisi, posisi yang di tengah-tengah, enggak dikatakan mukmin, enggak dikatakan kafir. Pusing enggak? Ya gitu pokoknya mereka bilang gitu. Jadi kalau orang Khawarij pelaku dosa besar langsung tuh kafir. Kenapa? Imannya cacat, buang gitu. Tapi orang Mu'tazilah mengatakan gimana? Keluar dari iman. Keluar dari iman tapi enggak masuk ke kekufuran. Terus di mana? Di tengah-tengah. Enggak mukmin, enggak kafir. Ini adalah mereka. Tapi ini hukum di dunia. Hukum di akhirat mereka sepakat. Orang yang melakukan dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Kalau Ahlus Sunnati wal Jamaah gimana? Bentar, jangan ke Ahlus Sunnah dulu. Tapi ada kelompok lain, satu lagi kelompok lagi namanya Murji'ah. Orang-orang Murji'ah ini menganggap bahwasanya iman itu cukup dengan
lisan saja atau hati saja, cukup dengan keyakinan hati saja, cukup dengan lisan saja. Yang penting syahadat, yang penting aku dia seorang mukmin. Adapun dosa itu tidak berpengaruh kepada keimanan, kata mereka. Sehingga pelaku dosa besar, ya, menurut orang-orang Murji'ah itu adalah orang iman yang sempurna, orang mukmin yang sempurna. Dan dia tidak boleh untuk dimasukkan ke dalam apa? Neraka. Ini orang-orang Murji'ah demikian. Makanya mereka meremehkan apa? Dosa-dosa tersebut. Nah, Ahlussunnah di tengah-tengah antara mereka. Kalau tadi Mu'tazilah sama Khawarij, ya, masalah dunia mereka berbeda pendapat, tapi akhirat kekal neraka. Kalau Murji'ah, selama dia ngaku beriman, ya udah masuk surga, enggak bakal masuk neraka ketika di dunia sebagai orang mukmin. Ahlussunnah di tengah-tengah. Ahlussunnah mengatakan pelaku dosa besar itu dia disebut orang mukmin, orang Islam dengan keimanannya. Mukminun bi imanihi, iman mukmin dengan keimanannya. Tapi dia dalam waktu yang bersamaan fasiqun bi kabiratihi, disebut orang fasik karena perbuatan dosa besar yang dia lakukan. Karena dosa besar yang dia lakukan. Atau istilah lain, dia adalah, kita mengatakan pelaku dosa besar itu, kalau dia orang Islam melakukan dosa besar, dia adalah orang yang beriman tapi imannya kurang. Kenapa kurang? Kurang karena tadi maksiatnya tadi. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah tidak meniadakan keimanannya secara total, tidak dibuang keimanannya sebagaimana dilakukan apa? Orang Khawarij dan Mu'tazilah. Tapi juga tidak mengatakan sebagaimana dikatakan orang Murji'ah, pelaku dosa besar itu apa? Sempurna imannya, tidak. Tapi mereka mengatakan pelaku dosa besar, orang yang beriman melakukan dosa besar, dia tetap dikatakan sebagai orang iman karena dia keimanannya. Tapi perbuatan dosa besar ini mengakibatkan dia sebagai disifati dengan orang yang fasik. Orang yang fasik. Itu berkaitan dengan masalah itu. Kemudian masalah yang lainnya tentang takdir. Tentang takdir. Lanjut ya. Lanjut aja ya. Belum ada lapar kan? Insyaallah. Ya, ini penting ini. Tentang takdir. Kalau ada orang-orang yang disebut dengan Al-Qadariyah. Qadariyah ini orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Dia meyakini bahwasanya manusia itu ya dengan sendirinya yang berbuat dengan sendirinya, dia yang menginginkan perbuatan itu dan dia mampu untuk melakukan itu. Dan dia mengatakan laisa li masyiatillahi wa qudratihi fi dzalika athar. Enggak ada kaitannya dengan kehendak Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari hal itu. Qadariyah meyakini bahwasanya ya udah, namanya perbuatan manusia, manusia sendiri yang melakukannya, manusia sendiri yang menginginkannya, tanpa ada kaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan perbuatan-perbuatan hamba itu tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hamba itulah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Sisi lain ada orang-orang Jabriyah. Jabriyah ini menetapkan adanya takdir. Jabriyah ini dia mengatakan apa? Takdir itu ada. Namun mereka berlebihan dalam hal itu. Sampai mengatakan bahwasanya semua yang terjadi itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak ada, dan seorang manusia tidak memiliki perbuatan, tidak bisa melakukan perbuatan, dan juga tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki kehendak, ya. Sehingga seolah-olah manusia itu bagikan bagaikan ya robot yang di remote sama Allah Subhanahu wa taala, kanan kiri lurus gitu. Enggak memiliki keinginan, enggak memiliki kemampuan. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ini bertahan. Nih, akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya
kita menetapkan bahwasanya manusia itu memiliki kehendak yang dengannya dia bisa memilih. Manusia memiliki kehendak yang dengannya dia bisa memilih. Ya, kita sendiri sadar kan, kita bisa pilih-milih kan, mana mau minum atau mau makan, kita bisa milih. Dan Allah menciptakan kita dalam keadaan demikian, punya kemauan, bisa memilih. Dan juga manusia itu memiliki kudrah, kemampuan yang dengannya dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Itu. Namun keinginan dan kemampuan hamba, keinginan dan kemampuan manusia itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang kita menginginkan sesuatu, misalnya habis ini saya akan gini-gini dan saya bisa melakukan itu. Tapi ketika kita mau jalan, tiba-tiba terjadi apa yang Allah kehendaki, terjadi hal yang lain, sehingga kita nggak jadi melakukan apa yang kita kehendaki itu. Terjadi tidak seperti ini? Ya kan, sering demikian ya. Kita menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, qadarullah waktu tiba di tempatnya nggak terjadi hal tersebut. Kadang bisa terjadi, tapi kadang tidak. Nah, kapan bisa terjadi, kapan tidak, itu tergantung apa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jelas berarti ya, sangat jelas sekali. Kenapa Ahlussunnah bisa meyakini hal itu? Karena itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Ya. Bagi siapa saja di antara kalian yang ingin melakukan istiqamah. Istiqamah berada di atas agama yang benar ini. Tapi wa ma tasha'una, apa yang kalian kehendaki itu, kalian tidak bisa menghendaki sesuatu illa ayyasha Allahu rabbul alamin, kecuali apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Allah adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta ini. Sehingga tadi Ahlussunnah mengatakan manusia ini mereka yang melakukan, tapi Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Yang nanti terjadi atau tidak itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki takdir dan kita meyakini hal itu. Tapi manusia juga diberikan pilihan, memiliki kemauan dan juga kemampuan, sehingga dia bisa memilih untuk taat ataupun untuk maksiat. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga pertengahan dalam masalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ada orang-orang yang berlebihan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan, mensifati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat ketuhanan. Ya, sebagaimana qasidah itu biasanya pujian-pujian yang dilantunkan di acara-acara tertentu. Ya, biasanya di qasidah ini dilantunkan di Maulid Nabi. Namanya qasidah Al-Busiri. Qasidah Al-Busiri ini kalau biasanya gini. Di sini disebutkan yang pekufur itu ya akramal khalqi ma liman aludhu. Di sini adanya gini. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Fa inna min judika dunya wa dharratuha wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Pernah enggak dengar yang kayak gini? Nah itu, ini namanya qasidah Al-Busiri. Awalnya memang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, tapi di sini mulai kekufurannya. Apa namanya? Memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebihan. Dia mengatakan gini, ya akramal khalqi, wahai manusia yang paling manusia. Tapi ini pipis nih, ini ngompol nih.
Ganti baju nanti Pak ya. Bapaknya ganti baju. Karena itu kencing dia. Ada pakai popok tapi baca baju juga. Apa nih? Ada iklan sebentar. Ya, coba antum lihat qasidah ini bahayanya di sini. Dia mengatakan, ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia. Siapa di sini? Rasulullah SAW, kan gitu. Ini yang dipanggil Rasulullah. Lihat apa yang dia sifati. Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia, wahai Nabi SAW. Mali man aluzu bihi, kepada siapa lagi saya berlindung? Kepada siapa lagi saya berlindung? Siwaka, selain kepadamu. Inda hululil hadithil amami, ketika terjadi musibah yang sangat besar yang menimpa semua orang. Lihat, ketika terjadi musibah, berlindungnya kepada siapa? Rasulullah SAW. Padahal mestinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu ya. Tapi dia ini berlindungnya kepada Rasulullah SAW. Bahkan mengatakan gini, fa inna min judika dunya wa dharratuha. Ya, di antara kedermawannya engkau wahai Nabi Muhammad SAW adalah adanya dunia dan akhirat. Subhanallah, kata. Ya, ngeri itu tidak? Jadi dunia dan akhirat ini milik siapa? Milik Allah. Tapi Al-Busiri mengatakan di antara kedermawannya Nabi SAW itu adalah adanya surga, ada dunia dan akhirat itu. Wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Ya, sebagian ilmumu wahai Nabi SAW adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan juga yang ditulis oleh Al-Qalam, pena, catatan takdir. Ini siapa yang punya ilmu seperti ini? Kan Allah ya. Inilah orang-orang hulu yang berlebihan, menempatkan Nabi SAW seolah-olah sebagai Tuhan. Ini kan sifatnya Allah. Seandainya dia mengatakan, wahai pencipta makhluk, itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada siapa lagi saya berlindung ketika terjadi musibah-musibah yang besar kalau tidak kepadamu? Ya, di antara kedermawanmu adalah adanya dunia dan akhirat, dan di antara ilmumu adalah ilmu yang ada di Lauhul Mahfuz dan juga yang ditulis oleh pena pencatat takdir. Kalau ini ditujukan kepada Allah pasti benar. Itu tidak, karena memang demikian. Tapi ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sifat hulu ekstrim yang berlebihan memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di bait-bait yang lain beliau mengatakan illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Seandainya nanti di hari kiamat Nabi SAW tidak memegang diriku, tidak memegang tanganku, tidak menyelamatkanku, maka katakan saja ya zallatal qadami, wahai celakanya saya akan tergelincir ke dalam neraka. Coba, ini kan mestinya kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang sahih tentang syafaat para manusia berkumpul di alam akhirat datang kepada para nabi. Untuk apa? Minta aja, minta nabi biar apa namanya? Berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah. Datang kepada para nabi hanya minta biar nabi, karena mustajab doanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini Busiri tidak, mintanya kepada apa? Minta pertolongannya kepada Rasulullah SAW, tidak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini. Tapi ada sisi lain, orang-orang yang meremehkan Rasulullah SAW, yang menghina Nabi SAW, mencelanya dengan karikatur Nabi, ya, mengolok-olok sunnah Nabi SAW, bahkan membuat agama-agama baru seperti agama Al-Bahaiyah, Al-Bahaiyah yang kemarin baru viral itu. Bahaiyah, kemudian Batiniyah, itu orang-orang yang membuat agama-agama baru, ya, mengatakan bahwasanya syariat Nabi SAW itu tidak perlu diikuti, cukup ikuti agamanya Baha siapa itu? Ya, Bahaiyah yang kemarin itu dari India atau mana? Ya, India Pak ya. Ya, bahkan mereka membuat syair, ini syairnya agak nganas juga. Khudhid dufa ya hadhihi watribi. Ambillah apa namanya? Ini rebana, wahai perempuan, wadribi, dan pukullah, wa ghanni hazarika thumma tribi. Silakan menyanyi sesukamu dan bergoyanglah. Tawalla nabiyyu bani Hashimin wa hadha nabiyyu bani Ya'rubi. Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim telah berkuasa dahulu, memang iya.
Tapi ini ada nabi lagi dari Bani Ya'rub. Ini nabi yang baru nih. Likulli nabiyyin madha syir'atun aw syar'uhu wa hadhihi syari'atu hadzal nabi. Setiap nabi punya syariat yang telah lalu, kata mereka. Dan ini ada nabi lagi, syariatnya nabi ini, nabi yang baru ini, nabi dari kalangan batiniyah. Faqad hatta 'anna furudus salati wa fardus siyami falam nat'abi. Sungguh nabi yang baru ini baik sama kita. Dia menghapus syariat-syariat wajibnya sholat, kata dia, dan juga menghapus wajibnya berpuasa. Falam nat'abi, sehingga kita tidak capek-capek, katanya. Ngawur nih. Idzan nasu sallu fala tanhadi. Kalau manusia sedang sholat, maka jangan berdiri, jangan bangkit untuk melaksanakan sholat. Wa in sawwamu fakuli washrabi. Kalau manusia sedang pada puasa, makan dan minum saja, santai aja. Ini nabi baru, katanya. Wala tatlubil hajja 'inda as-safa wala zawratal qabri fi yathribi. Dan jangan melakukan haji, tawaf di Safa dan Marwah, dan jangan pula menziarahi kuburnya Nabi di Madinah. Ini apa? Perkataan apa? Orang-orang yang kufur, ya, orang dari kalangan agama batiniyah atau bahaiyah, ya, mereka meyakini keyakinan-keyakinan ini, atau ini yang memiliki nabi palsu, nabi baru. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, sebagaimana syahadat mereka, meyakini bahwasanya Nabi SAW adalah hamba Allah, manusia biasa, beliau makan, beliau minum, dan lain sebagainya, bukan Tuhan yang untuk disembah sebagaimana dijadikan pujian oleh Al-Busairi. Namun beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita memuliakan beliau, mengagungkan beliau. Ya, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah juga pertengahan antara orang-orang Syiah dan orang-orang Khawarij dalam menyikapi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka ngapain? Mencela Nabi, mencela para sahabat. Mencela para sahabat, bahkan melaknat mereka, mengkafirkan mereka, atau mayoritas di antara mereka. Apalagi Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Tapi kalau Ali tidak mereka kafirkan, mereka kultuskan bahkan. Ya. Khawarij sebaliknya, mereka mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan juga sebagian para sahabat. Bahkan mereka menghalalkan darah mereka, memerangi mereka, sebagaimana terjadi dalam kisah-kisah mereka. Adapun Ahlus Sunnah, mereka pertengahan, ya, tidak berlebihan juga tidak kurang. Maka mereka memuliakan para sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam dan meyakini bahwasanya para sahabat Nabi adalah manusia, umat yang paling sempurna keimanannya, keislamannya, ilmu dan hikmahnya. Nah, mereka tidak berlebihan kepada para sahabat Nabi dan tidak meyakini bahwasanya masing-masing mereka itu maksum. Jadi maksudnya mereka meyakini bahwasanya, Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya mungkin terjadi di kalangan personil para sahabat, ada yang salah, ada yang ini mungkin. Tapi kalau secara keseluruhan mereka adalah umat yang terbaik, sehingga manhaj mereka, cara agama mereka harus kita ikuti. Ahlus Sunnah mencintai para sahabat karena mereka lah orang-orang yang menemani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang pertama kali masuk ke dalam agama Islam. Mereka yang menolong agama Islam dan berjihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi ya berkaitan dengan hal itu. Yang terpenting-penting lagi adalah bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap para ulama. Ahlus Sunnah mencintai para ulama, memuliakan mereka, beradab kepada mereka, ya, membela mereka, berhusnudzan, berbaik sangka kepada para ulama mereka, ya, berusaha untuk belajar kepada mereka, karena mereka meyakini bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Mereka lah yang berjuang, bersemangat untuk mendakwahkan agama Islam agar Islam tetap eksis di alam semesta ini. Namun mereka tidak berlebihan, ya, sebagaimana berlebihannya orang-orang sufi terhadap guru-guru mereka, ya, terhadap kiai-kiai mereka, syekh-syekh mereka. Orang-orang sufi saking ta'zimnya mereka terhadap guru-gurunya, mereka sampai taklid buta.
Bahkan mereka menganggap bahwasanya barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa gini, kenapa gitu, ini bertanya. Kalau saya mengajari mereka amalan atau keyakinan, kemudian ada yang mengatakan 5, kenapa? Faqad kafar, maka orang kayak gini kufur, kata mereka. Ini berlebihan. Bahkan mereka mengatakan, idza kunta 'inda syekh fakun kal mayyiti baina yadayil ghasil. Kalau engkau sedang bersama gurumu, maka jadilah seperti mayit ketika dimandikan oleh tukang mandi. Ya mesti, ya terserah, mau gurunya mau ngapain, ikuti aja udah. Ikuti, taati maksudnya. Ya taklid buta, berlebihan kepada gurunya. Ya, kalau Ahlussunnah menyikapi tadi ulama kita muliakan, kita ikuti, tapi mereka tidak meyakini bahwa ulama itu maksum. Pasti punya kesalahan, tapi kita ketika ulama atau guru kita salah, kita nasihati dengan cara yang benar. Nah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah bersikap tengah-tengah ketika menyikapi pemerintah yang ada. Ya, ini penting. Mana Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah. Ya. Orang-orang Khawarij, orang-orang ekstremis, mereka mengatakan, mereka meyakini bahwasanya mereka bahkan biasa melakukan kudeta, pemberontakan terhadap pemerintah-pemerintah yang zalim. Ya, kalau pemerintah adil saja mereka serang, ya seperti Utsman bin Affan diserang, Ali bin Abi Thalib diserang. Bahkan Zulkhuwaisirah, ada hadis Zulkhuwaisirah itu pernah menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta ghanimah, kemudian ada orang mengatakan, Zulkhuwaisirah mengatakan, "Ya Rasulullah, i'dil ya Muhammad, fa innaka la ta'dil." Adillah wahai Nabi Muhammad, karena sesungguhnya engkau tidak adil. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, siapa lagi kalau yang adil kalau saya tidak adil? Saya saja dikatakan tidak adil sama kamu, apalagi yang lain, kan gitu. Kemudian Rasulullah mengatakan akan datang dari keturunan atau kelompok orang ini orang-orang yang disebut dengan Khawarij. Mereka membaca Al-Quran tapi Al-Qurannya tidak masuk ke dalam kerongkongan mereka. Salatnya rajin, puasanya rajin, lebih rajin daripada para sahabat, tapi mereka punya penyimpangan ini, mudah mengkafirkan sesama kaum muslimin, bahkan sering mengkudeta, memberontak kepada pemerintah yang ada. Ya, Khawarij meyakini bahwasanya dengan memberontak kepada pemerintah inilah kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan perbaikan umat ini, kata mereka. Bahkan mereka selalu segala kerusakan yang ada pasti dilemparkan kepada pemerintah. Mereka mengatakan al-khuruj 'alaihim wajibun mu'ta'ayyin. Memberontak kepada pemerintah itu adalah sebuah kewajiban. Nah, dan ada orang-orang yang tadi dengan pemerintah mereka menjilat pemerintah. Apa saja yang dilakukan pemerintah dibenerin terus. Tidak pernah dianggapnya pemerintah tidak pernah salah. Dan mereka sampai mengkultuskan pemerintah yang ada misalnya. Kalau Ahlussunnah tengah-tengah. Kalau yang sampai mengkultuskan itu seperti Rafidhah, orang-orang Syiah Rafidhah, imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka dikultuskan sama mereka. Tapi Ahlussunnah tengah-tengah. Mereka gimana? Berpegang teguh dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar dalam menyikapi pemerintah. Ya, pertama, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengar dan taat kepada pemerintah yang ada. Selama dia seorang muslim, maka wajib untuk mendengar dan taat. Kalau pemerintah itu memerintahkan kita untuk bermaksiat, pemerintah memerintahkan kita wajib bagi kalian untuk minum khamar, kalau enggak minum khamar dihukum misalnya, maka mereka tidak boleh ditaati. La sam'a fala sam'a wala ta'ah. Tidak boleh dengar dan taat dalam hal itu. Tapi juga tidak boleh memberontak. Karena tidak ada boleh mentaati pemerintah dengan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah ketika melihat kesalahan-kesalahan pemerintah, kekurangan-kekurangan pemerintah, hal-hal yang menyimpang dari pemerintah, apa yang mereka lakukan? Dinasihati. Mereka menasihati pemerintah dengan cara yang benar. Nabi SAW bersabda,
Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati pemerintah, pemimpin yang ada, maka jangan ditampakkan terang-terangan, jangan demo dikeluar-keluar di jalanan, jangan keluar-keluar di media sosial. Tapi gimana? Fala yubdihi alaniyah, jangan tampakkan terang-terangan. Wal yakhlu bihi wal ya'khudh biyadihi. Wal ya'khudh biyadihi wal yakhlu bihi. Hendaknya ambil tangan pemerintah itu, diajak ngobrol di tempat yang sepi, enggak ada orang lain. Lalu sampaikan nasihat kita. Fa in qabila minhu fadzaka. Kalau dia menerima, maka itu tujuan kita. Wa illa faqad adda ma alaih. Kalau beliau tidak menerima, maka kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai sesama kaum muslimin. Sehingga Ahlussunnah tolong menolong, ta'awun bersama pemerintah dalam hal-hal kebaikan. Meskipun pemerintah itu orang-orang yang zalim. Kalau yang tidak zalim, ya lebih-lebih lagi. Ya. Karena meskipun zalim, gimana Ustaz? Kok zalim kok masih ditolong? Iya. Daripada kita memberontak, mafsadatnya lebih besar. Nanti kita tolong, kita bantu, kita nasihati, itu lebih baik. Ya. Baik. Dan itulah nasihat para ulama terdahulu dan juga nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Berkaitan dengan karamah juga demikian. Karamah wali ditetapkan atau tidak dalam Ahlussunnah? Ditetapkan. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan adanya karamah. Wali itu ada betul. Tapi ada orang yang mengingkarinya. Yaitu orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya karamah. Sisi lain ada orang-orang yang melakukan sulap-sulap, tipu-tipu, disebut apa? Karamah. Nah, ini juga menyimpang lagi. Tapi Ahlussunnah meyakini karamah itu betul-betul ada. Apa itu karamah? Karamah itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang menyelisihi kebiasaan yang ada. Jadi orang misalnya, biasanya orang ada air itu kalau orang lewat di situ tenggelam. Ini tidak bisa jalan di atas air. Contohnya ya. Kemudian namanya orang itu tidak bisa kalau dibacok pasti berdarah, luka. Ini enggak. Nah gitu. Itu khariqun lil 'adah. Amrun khariqun lil 'adah. Tapi ingat, ini karamah yang benar ya, yang benar itu yajrihillahu ala yadi waliyin min awliyaihi. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memberikan kepadanya, bukan dia latihan. Bukan dia latihan. Kemudian ma'unatun lahu ala amrin diniyin au dunyawiyyin. Untuk apa? Untuk menolong wali tersebut, kekasih Allah Subhanahu wa taala tersebut, agar bisa melakukan perkara-perkara agama ataupun perkara-perkara dunia. Seperti dulu di zaman salaf ada pasukan perang, waktu mau menyerang suatu daerah, ada sungai besar kan gitu ya. Kemudian nggak bisa nyeberang ke sana. Akhirnya bismillah kita jalan betulan, bisa jalan di atas air. Itu terjadi di kalangan para sahabat. Itu terjadi betul-betul. Bukan sesuatu yang mengada-ada. Tapi ingat, itu yang bisa membuat itu Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya saat itu saja. Tidak bisa dipertontonkan lagi. Wah gitu, yuk bocok gitu misalnya. Enggak bisa. Enggak bisa. Itu hanya kondisi-kondisi tertentu yang Allah memang berikan kepadanya. Ya. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika khutbah Jumat kan gitu ya, diperlihatkan kepada beliau para sahabat yang sedang perang di suatu daerah. Di mana itu? Qadisiyah ya. Di perang Qadisiyah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan al-jabal al-jabal, ya sariyah al-jabal al-jabal, wahai pasukan perang, ke sana, ke gunung, kalian lari ke gunung. Di sini Umar ngomong ke sana, yang di Qadisiyah dengar perkataan Umar. Itu belum nggak ada HP, nggak ada stream video call gitu nggak ada. Itu terjadi. Ini karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada wali-wali Allah. Wali itu artinya apa? Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau orang-orang filsafat ngingkari, nggak percaya dengan adanya itu, nggak ada wali itu, nggak ada karamah itu, nggak ada. Yang ada itu ada trik-trik saja misalnya. Nah, ini juga nggak benar. Seperti yang viral sekarang ini misalnya,
antum harus pegang akidah Ahlussunnah bersama. Jadi karamah ada, karamah. Tapi apa? Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibuat-buat. Trik, ada trik. Memang ada orang-orang yang pakai apa? Trik. Tapi kita harus meyakini karamah itu ada. Jangan sampai ketika kita lihat oh ternyata itu sekedar trik, akhirnya mengingkari adanya apa? Karamah. Jangan. Sihir itu ada tidak? Ada. Sihir itu ada. Orang-orang yang bermuamalah minta tolong sama jin kemudian dibantu sama jin itu ada. Ahlussunnah menetapkan hal itu. Kalau orang-orang filsafat Mu'tazilah mereka apa? Meyakini juga ada itu. Itu hanya apa? Trik-trik saja. Nah, sisi lain ada orang-orang yang berlebihan. Ya tadi dia pakai trik hanya untuk apa? Mengelabui manusia. Ini karomah saya, ini karomah saya punya ini. Atau orang-orang misalnya cerita tentang gurunya, oh fulan punya karomah gini-gini. Ya, bahkan tadi berlebihan kepada guru-gurunya sampai meyakini hal-hal yang tidak dibenarkan. Jadi intinya tengah-tengah tadi ya. Ya. Kemudian jadi itu membedakan antara karamah dengan itu permainan setan gimana? Ya, dilihat kepada amalannya. Apa amalan-amalan yang dia lakukan? Ustaz dia baca ayat-ayat Al-Qul a'udzu birabbin nas. Ya, dilihat amal-amal yang lainnya. Ada benar atau tidak, sesuai sunnah atau tidak kehidupannya. Gitu. Karena tadi wali itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia karomah itu terjadi mendadak saja. Allah yang menghendakinya, bukan untuk dipertontonkan, bukan kemampuan bagi wali tersebut. Kemudian masalah syafaat. Masalah syafaat ya. Syafaat adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, pertolongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Jadi Rasulullah SAW memiliki syafaat uzma yang nanti Allah dipakai untuk ya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan al-qada, penghitungan amal hamba-hamba, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat untuk menolong umatnya yang melakukan dosa-dosa besar. Dan juga tadi penghafal Al-Qur'an misalnya, Al-Quran itu juga menjadikan syafaat bagi para penghafalnya ataupun yang sering membacanya. Demikian puasa juga menjadi syafaat dan sebagainya. Itu ditetapkan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun orang-orang lain ada yang mengingkari syafaat tersebut. Menganggapnya enggak ada syafaat. Syafaat itu hanya omong-omongan belaka. Ya. Intinya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan syafaat. Dan syafaat itu ada syafaat-syafaat yang dibenarkan, yang memang betul-betul ada. Di syafaat terbagi menjadi dua. Ada syafaat yang memang ada, Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Jadi pertama syafaat itu diminta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Makanya orang yang paling bahagia dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengikrarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah khalisan min qalbihi, mentauhidkan Allah dengan tulus dari hatinya. Dia mengikrarkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu ada syafaat yang diterima. Itu gimana syafaat yang betul-betul ada? Itu adalah syafaat yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan kepada orang yang Allah izinkan dan juga diridhoi. Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan syafaat. Itu syafaat yang tidak dibenarkan adalah syafaat yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga syafaat ini tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak Allah ridhoi. Orang-orang kafir tidak dapat syafaat. Orang-orang kafir tidak dapat syafaat.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.